Puji Tuhan, saudara sekalian, kita kembali bertemu untuk bersama merenungkan firman Tuhan dan belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa, mempersiapkan hati kita, dan juga memohon pimpinan-Nya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, sehingga kami boleh memahami bagaimana kehidupan ini sungguh berharga, bagaimana kehidupan ini seharusnya kami jalani. Terima kasih Kau memberikan kami kembali kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun kami dan membawa kami untuk terus mengalami anugerah Tuhan, transformasi, dan menuju kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari Nahum pasal yang pertama dan kedua. Tapi saya hanya akan mengajak kita untuk melihat Nahum pasal yang pertama, ayat kedua, ketiga, ketujuh, dan kedelapan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, ayat yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ayat yang ketujuh. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara sekalian, saya bersyukur sekali memiliki kesempatan untuk membaca buku ini. Buku ini ditulis oleh J.I. Packer, Knowing God, atau di dalam bahasa Indonesia, Mengenal Allah. Saya merekomendasikan setiap kita membaca buku ini, agar kita semakin mengenal Tuhan, baik secara teologis maupun secara praktis di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus kalau melalui buku ini, saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan sedikit demi sedikit. Walaupun saya percaya bahwa proses mengenal Tuhan ini akan terus berjalan sampai akhirnya nanti saya bertemu dengan Tuhan. Tetapi ini membantu kita untuk mengenal Tuhan. So sekalian, saya percaya Nahum juga ingin mengajak pembacanya untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah melalui suratnya. Karena itu di ayat yang kedua, di pasal pertama, Nahum sudah menekankan berulang kali. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas penuh kehangatan amarah, membalas kepada para lawannya. Tetapi Tuhan juga adalah panjang sabar dan besar kuasa. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman. Dan ada kabar baik juga di ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan itu baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Walaupun Nahum pada waktu itu memberitakan berita penghukuman, khususnya kepada bangsa Asyur, pada orang-orang Niniwe, kota besar kerajaan Asyur, kota yang terkenal karena kejahatannya. Tetapi sekali lagi, Tuhan tetap memberitakan berita baik, kabar baik kepada orang yang mau berbalik kepadanya. Mengapa Niniwe, mengapa Asyur akan mengalami murka dari Allah? Mereka hidup di dalam kelaliman. Mereka terus berkubang di dalam kejahatan dan dosa mereka. Salah satu bangsa yang mereka kuasai, mereka tindas adalah Israel Utara. Dan bangsa-bangsa yang mereka jajah, mereka tekan sedemikian rupa, mereka aniaya sedemikian. Sehingga Allah tidak berkenan kepada perbuatan mereka. Dan melalui Nahum, Allah memberitakan bahwa Ia murka dan akan mendatangkan konsekuensi atas kejahatan yang dilakukan oleh Niniwe, oleh Asyur. Dan Allah memakai Babel dan juga Media menjadi alatnya bagi melaksanakan hukumannya. Allah bisa menggunakan siapa saja. Allah bisa menggunakan apa juga untuk menjalankan rencananya. Allah menggunakan Babel dan Media pada waktu itu. Asyur yang terkenal sebagai salah satu negara adikuasa pada zamannya, akhirnya takluk oleh Babel dan Media.
Allah mendatangkan pasukan yang seperti kirmisi. Warna merah ini melambangkan peperangan, darah yang ditumpahkan, api yang hancur luluh lantakan. Bagaimana Asyur yang digambarkan sebagai sarang singa yang menyeramkan sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi semua itu akan diluluh lantakan ketika Allah melancarkan penghukuman. Dan tidak ada yang bisa meluputkan mereka kecuali mereka berbalik kepada Tuhan. Terus kalian, berita dari 600 tahun sebelum Masehi, apa hubungannya dengan kita di tahun ini, di zaman ini? Saya percaya tetap di dalam apa yang dicatat melalui firman Tuhan, ada pesan-pesan yang berkenaan dengan kita. Terus kalian, dunia kita sekarang ini ada di dalam kuasa dosa, kejahatan, kriminalitas, dosa merajalela. Ada perang antara Rusia dengan Ukraina. Rusia menginvasi Ukraina. Ada kejahatan, kriminalitas di sekitar kita. Ada konflik-konflik, dosa-dosa yang terus terjadi. Mungkin kita juga ada di dalam kuasa dosa. Kita melakukan kejahatan demi kejahatan. Tapi sekali lagi, ingatlah, walaupun Tuhan itu panjang sabar, tapi Dia besar kuasa. Dan Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman. Karena itu, gunakan kesempatan yang ada untuk berbalik kepadanya. Karena Ia adalah Allah yang baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia membuka tangannya bagi yang mau kembali kepadanya. Dan inilah kabar baik bagi setiap kita. Dia ingin agar setiap kita mengalami kebaikan, mengalami anugerah. Jangan hidup mengikuti arus dunia. Jangan hidup dikuasai dosa. Tetapi kembalilah. Kenalilah Allah kita. Kenalilah jalannya. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman untuk merasakan anugerahnya. Mari kita bangun hidup kita sungguh-sungguh. Mari bangun kewaspadaan, kepekaan, agar kita jauh dari dosa. Agar kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Sehingga hidup kita sungguh boleh mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Bila kebaikan-Mu menghiasi setiap langkah kehidupan kami. Dan bawa kami untuk sungguh mempercayakan diri kami di dalam pimpinan Tuhan. Menghindari kejahatan. Menjauhkan diri kami dari dosa. Dan membawa hidup kami sungguh kudus di hadapan ya Tuhan. Pimpinlah setiap kami. Dan berikan kepekaan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Sehingga terus mengingatkan kami. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.